Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa iNews TV Mataram dimanapun Anda berada. Saya Lalu Rizka Anjani, saat ini tengah berada di ruang rapat Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat. Hari ini tengah diadakan rapat paripurna dengan sejumlah agenda, di antaranya yakni jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi terhadap satu buah raperda prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat. Jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur atas 6 buah raperda prakarsa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembentukan pansus, penunjukan Komisi 3 membahas satu buah raperda prakarsa Gubernur NTB dan penyampaian kesimpulan hasil reses. Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB Y. Agil dan Lalu Wirajaya, serta dihadiri oleh pihak eksekutif pemerintah Provinsi NTB yang diwakili oleh Fathul Ghani selaku Asisten 2 Setda Nusa Tenggara Barat. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan rapat paripurna ketiga pada Rabu 11 Desember 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD NTB, yakni Y. Agil dan didampingi Lalu Wirajaya. Sedangkan dari sisi eksekutif tampak hadir mewakili PJ Gubernur NTB, yakni Asisten 2 Setda NTB, Bidang Perekonomian dan Pembangunan Fathul Ghani. Rapat paripurna ketiga kali ini dibuka dengan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap satu buah raperda prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat. Mengawali pidato penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan perseroan daerah, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul sekaligus bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas disampaikannya pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan perseroan daerah. Kami menyambut baik dan berterima kasih atas saran, pendapat maupun pernyataan yang telah disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 10 Desember 2024. Selanjutnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan jawaban atau penjelasan atas saran, pendapat maupun pertanyaan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi sebagai berikut. Fraksi Partai Golkar, terhadap saran, pendapat, dan pertanyaan fraksi Partai Golkar dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Terhadap penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan perseroan daerah secara faktual telah dilakukan kajian secara komprehensif dari beberapa aspek, yaitu aspek yuridis, kemudian aspek ekonomi dan keuangan, bahwa dari sisi aspek yuridis bahwa dasar hukum penyertaan modal pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan, serta yang paling mendasar adalah dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/OJK.05/2017 tentang penyelenggaraan usaha penjaminan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat. Beberapa perusahaan perseroan daerah memerlukan tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk kelangsungan kegiatan usaha. Kemudian dari aspek ekonomi dan keuangan bahwa dalam rangka pengelolaan perekonomian dan keuangan daerah, penyertaan modal dimaksud mampu mendukung stabilitas pengelolaan atau penatausahaan keuangan daerah yang lebih stabil. Fraksi Partai Gerindra, terhadap saran, pendapat dan pertanyaan fraksi fraksi Gerindra dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
terkait evaluasi kinerja BUMD di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa sejumlah BUMD telah memberikan kontribusi positif, khususnya PT Jamrida Nusa Tenggara Barat Syariah. Kontribusinya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sangat relevan dengan visi pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Kemudian fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas saran, masukan dan pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang dapat menyetujui raperda ini untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat pembahasan berikutnya yang ditujukan semata-mata untuk melindungi keberlangsungan usaha PT Jamrida NTB Syariah dan PT BPR NTB ke depan. Mengenai hal-hal teknis dalam raperda ini yang masih memerlukan pembahasan akan didiskusikan lebih lanjut dalam pembahasan di tingkat pansus. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap saran, pendapat, dan pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui perusahaan daerah dan untuk mengoptimalkan BUMD telah dilakukan inovasi-inovasi ataupun kebijakan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mendongkrak kapasitas keuangan daerah. Melalui pemanfaatan peran dan fungsi pengelolaan tersebut, perseroda tersebut, pemerintah daerah juga melakukan ekstensifikasi jenis kegiatan usaha untuk meraih pemasukan keuangan yang mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah, termasuk melalui peningkatan kapasitas kelembagaannya. Fraksi Partai Demokrat terhadap saran, pendapat, dan pertanyaan fraksi fraksi Demokrat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Raperda penyertaan modal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Jamrida NTB Syariah dan PT BPR NTB di samping menjadi kewajiban sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan juga memiliki potensi besar untuk menjadi formulasi yang tepat dalam pengelolaan BUMD yang mencakup peningkatan manajemen yang profesional, penguatan peran BUMD dalam perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pengelolaan yang efisien dan transparan, serta pengembangan produk keuangan yang inovatif. Kedua, BUMD ini dapat menjadi motor penggerak perekonomian NTB yang lebih mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan. Melalui raperda ini, pemerintah Provinsi NTB memiliki kesempatan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan BUMD yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah dalam jangka panjang, di mana dengan raperda ini diharapkan akan terwujud: 1. Penguatan pengelolaan BUMD yang efektif dan profesional. 2. Penguatan peran BUMD dalam perekonomian daerah. 3. Penciptaan kemandirian keuangan daerah. 4. Peningkatan layanan kepada masyarakat. 5. Mendorong inovasi dan pengembangan produk keuangan. 6. Meningkatkan kepercayaan publik dan stakeholder. Selanjutnya, dengan raperda penyertaan modal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Jamrida NTB Syariah dan PT BPR NTB dapat mendorong peningkatan kualitas manajemen dan pelayanan sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha sebagai berikut. Pertama, manajemen yang lebih modern, dapat peningkatan profesionalisme, pengembangan SDM, dan good governance. Kedua, pelayanan yang lebih baik dalam rangka peningkatan akses dan kualitas layanan keuangan, kemudian inovasi produk dan layanan, serta peningkatan kecepatan dan kenyamanan. Selanjutnya, ketiga, peran pemerintah dalam mendukung ekonomi daerah, yaitu memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan daya saing daerah, peningkatan kualitas pelayanan umum, serta kemandirian PT Jamrida dan NTB Syariah, bahwa analisis investasi menjadi bagian yang wajib dalam pengajuan penambahan modal karena dengan analisis yang diberikan akan: pertama, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, yaitu keputusan berdasarkan data dan proyeksi yang matang.
Kedua, mengurangi risiko kegagalan investasi melalui identifikasi risiko sejak awal. Lalu yang ketiga, menjamin akuntabilitas terutama jika modal berasal dari dana publik. Keempat, menyelaraskan tujuan investasi dengan visi perusahaan agar penambahan modal memberikan dampak positif jangka panjang. Dengan analisis investasi, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tambahan modal digunakan untuk menciptakan nilai tambah yang optimal, baik untuk perusahaan maupun pemegang sahamnya. Sebagaimana yang dihajatkan oleh pemerintah daerah sebagai tindak lanjut terbitnya peraturan otoritas jasa keuangan bahwa yang mewajibkan bahwa modal dasar PT Jam Kerja minimal 50 miliar serta untuk memenuhi modal inti minimum pada PT Bank BPR NTB sehingga naskah akademik hanya membahas dua buah UMD tersebut. Selanjutnya mengenai hal-hal teknis lainnya yang masih memerlukan pembahasan akan didiskusikan lebih lanjut dalam pembahasan di tingkat pansus. Selanjutnya fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat. Terhadap saran, pendapat dan pertanyaan fraksi Partai Amanat Bintang Nurani Rakyat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pemenuhan penyertaan modal merupakan suatu kewajiban bagi pemegang saham untuk dapat memenuhi modal dasar dan modal inti perusahaan daerah yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan dilakukannya penyertaan modal tersebut tentunya tidak akan mengganggu kewajiban-kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan penting yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah lainnya. Bahwa atas waktu toleransi pemenuhan modal minimum oleh OJK adalah paling lambat sampai dengan Desember 2024. Sedangkan dampak atau konsekuensi yang akan dialami oleh BUMD adalah diberikan sanksi administrasi dan akan dibekukan kegiatan usaha selama 6 bulan serta akan dilakukan pencabutan izin usaha dalam hal tidak juga dilakukan penambahan modal selama jangka waktu 6 bulan. Hadirin sidang dewan yang terhormat, dengan disusunnya raperda ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi badan usaha milik daerah dalam mendukung perekonomian dan kemandirian keuangan daerah. Semoga pembahasan raperda ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Demikian jawaban kami terkait rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan perseroan daerah. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang keuangan maupun dampak terhadap masyarakat. Usai mendengarkan jawaban dari Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Asisten 2 Setda NTB, kemudian dilanjutkan dengan jawaban fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB terhadap pendapat Gubernur NTB atas 6 buah raperda prakarsa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, tadi Pak Rizal dari fraksi PKS mengusulkan karena akan ada 8 fraksi yang akan menyampaikan pandangan umumnya, demikian juga ada 8 dapil yang akan menyampaikan laporan hasil reses, sehingga lebih kurang ada 17 orang yang akan naik ke podium, sehingga beliau mengusulkan untuk kedua agenda tersebut disampaikan secara resmi, tidak dibacakan. Ya, izin Gimana? pimpinan. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Biasanya kita ini dalam paripurna sudah diketok palu untuk tidak membacakan, tapi nanti ada lagi fraksi yang membacakan. Jangan sampai nanti usulan dari fraksi PKS sudah kita setujui, tetapi nanti ada fraksi yang membacakan, kami tidak baca, fraksi lain baca. Nah, sehingga harus ada kesepakatan. Nanti kami setuju, nanti fraksi bakal buat, kita harus dibacakan. Bukan kami yang membacakan karena ada tanggung publik. PKS bayar utang dan ayo sudah kita bareng-bareng. Kalau saya diserahkan kita serahkan, kalau dibaca kita bacakan. Nah, jangan sampai nanti pimpinan kayak Pak Wirajaya kasihan, gitu kan? Nah, jadi tolong kesepakatan kita yang betul-betul sepakat. Baik. Apakah usulan terkait dengan pandangan fraksi dan juga nanti penyampaian hasil laporan riset diserahkan secara resmi tanpa dibacakan?
Ya. Setuju? Terima kasih. Izin. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau merujuk pada substansi pelaksanaan rapat paripurna untuk mendengar pandangan fraksi-fraksi agar publik mengetahui bagaimana isi otak, cara pandang, keberpihakan fraksi-fraksi terhadap isu-isu yang sedang dibicarakan dan dibahas. Harusnya kita tidak bersandar pada semangat untuk kejar waktu, tetapi publik perlu tahu bagaimana pandangan-pandangan fraksi, karena ini soal yang menurut saya substansi perda dan perida itu. Karena ini uang negara yang bersumber sebagian besar dari pajak rakyat, ditaruh di kas negara, kita alokasikan untuk memberikan dukungan bagi beliau. Jadi rakyat harus tahu bagaimana pandangan-pandangan fraksi di ruang paripurna yang terhormat. Jadi saran saya harus dibaca. Baik, terima kasih. Karena tadi saya sudah ketuk palu, ya, saya batalkan dulu, Pak. Saya lemparkan kembali kepada hadirin. Jadi begini, untuk mengakomodir dua usulan, kita serahkan kepada masing-masing fraksi. Yang mau baca silakan, yang mau menyerahkan silakan. Gitu ya. Izin pimpinan. Pimpinan. Ya, silakan. Pimpinan jangan begitu ada usul kembali lalu berubah. Tadi pimpinan sudah ketuk palu bahwa, dan saya pakai speaker mengatakan setuju. Persoalan apa yang diusulkan oleh anggota fraksi Gerindra itu mengenai substansi, itu juga besok akan ada jawaban, penjelasan jawaban dari masing-masing fraksi, Pak Ketua. Jadi jangan kekhawatirannya Pak Fikri tadi itu terjadi. Baik, kembali pimpinan menawarkan kepada seluruh anggota. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Tadi pimpinan sudah mengetok palu itu. Jadi mohon ketegasan pimpinan, jangan seperti kemarin tanpa mencabut daripada palu yang sudah turun, tetapi melanjutkan. Ini tidak baik lembaga ini. Yang kedua, karena juga kemarin masih ada fraksi gabungan juga yang sudah menolak sebelumnya pada raperda dan raperda ini, tetapi disuruh lanjutkan kemarin dan sudah menyetujui. Ini apa-apaan lembaga ini? Apa-apaan? Yang ketiga, kalau bicara aturan, ini kita tidak quorum ini. Tidak quorum ini. Kok bisa dilanjutkan gitu loh? Itu keputusan. Coba berdasarkan takdir yang ada. Tapi kalau udah keputusan tadi, kita serahkan dari dua ini kan. Kalau penjelasan PJ Gubernur terhadap satu raperda tadi sudah dijelaskan. Tapi yang raperda sudah berlanjut, gitu. Mari kita serahkan bersama. Juga kemarin kita fraksi gabungan masih melanjutkan, dia sudah menolak sebelumnya. Gila-gilaan ini lembaga ini nggak boleh terjadi begini. Saya minta kalau bisa pimpinan dilempar kembali dulu kepada forum, karena forum ini tidak memenuhi forum. Kita serahkan aja masalah ini. Kita serahkan aja, tapi dengan catatan di kemudian hari jangan ada lagi seperti ini gitu loh. Harus tegas pimpinannya itu, harus ada ketegasan sesuai dengan aturan yang ada. Interupsi pimpinan. Baik, saya pikir ini sudah mengerucut ya. Ya, mengerucut pimpinan. Baik, kami kembalikan kepada semua anggota ya, terhadap usulan bahwa pembacaan pandangan umum fraksi dan juga laporan hasil reses tidak dibacakan tapi diserahkan secara resmi kepada pimpinan. Apakah disetujui? Ya. Terima kasih. Yang membahas raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan keanggotaannya sebagai berikut. 1. Dr. Handes Haji Jumaidi, Golkar. 2. Haji Nurdin Marjuni SH, Golkar. 3. Iwan Panji Dinata SC, Gerindra.
4. Tuan Guru Patoko MH, PKS. 5. Haji Muhammad Akri SHI, P3. 6. Samsul Fikri SAG MSI, Demokrat. 7. Dr. Handos Haji Muhammad Jamhur MPD, PKB. 8. Haji Lalu Arif Rahman SEMH, PPR. 9. Haji Hasbullah Mulis Konco, ABNR. B. Panitia khusus 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang membahas raperda tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat yang berkelanjutan dengan keanggotaannya sebagai berikut. 1. Haji Didi Sumardi SH, Golkar. 2. Megawati Lestari, Golkar. 3. Hajah Lala Yakutun Nafis MM, Gerindra. 4. Tuan Guru Haji Muhammad Mukmin Musannaf LCMH, PKS. 5. Haji Muhammad Ruslan SH, P3. 6. Haji Lalu Prita Putra SH, PKB. 7. Abdul Rauf STMM, Demokrat. 8. Insinyur Made Slamet MM, PPR. 9. Haji Wahani STD, PPR. 10. Haji Salman Al-Farizi SH, ABNR. C. Panitia khusus 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang membahas raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang pemberdayaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dengan keanggotaannya sebagai berikut. 1. Lalu Ahmad Ismail SH, Golkar. 2. Ali Usman Ahim, Gerindra. 3. Tuan Guru Haji Ahmad Muhlis, PKS. 4. Marga Harun SH, P3. 5. Lalu Muhibban, PKB. 6. Haji As'ad Abdullah ST, PPR. 7. Haji Mulyadi FT MPD, ABNR. D. Panitia khusus 4 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang membahas raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang jasa konstruksi dengan keanggotaannya sebagai berikut. 1. Hamdan Kasim, Golkar. 2. Sudirsa Sujanto SPD BSIP, Gerindra. 3. Haji Samsudin SE, PKS. 4. Siti Ari SIP, P3. 5. Indra Jaya Usman Putra, SPLP, Demokrat. 6. Abdul Rahim ST, PPR. 7. Ahmad Dalam SOS, ABNR. E. Panitia khusus 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang membahas raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika dengan keanggotaannya sebagai berikut. 1. Lalu Irwansah Triadi, Golkar. 2. Lalu Sudiartawan SH, Gerindra. 3. Yasin MM Inok, Gerindra. 4. Tuan Guru Haji Sastriawan LCMA, PKS. 5. Wahyu Apriawan Rizki, PKB. 6. Azhar SPDI, Demokrat. 7. Suhaimi SH, PPR. 8. Uraimi SE, ABNR. 9. Haji Suwarto STMM, PPR. F. Panitia khusus 6 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang membahas raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengelolaan terminal Tiko B dengan keanggotaannya sebagai berikut. 1. Evan Limantika, Golkar. 2. Hajah Nani Suryati Ningsih, Gerindra. 3. Rusli Manawari, P3. 4. Haji Lalu Zainul Hamdi SPD, Demokrat. 5. Roy Lesmana, AMD, PKB. 7. Tuan Guru Haji Solah Soekarnawati MA, PPR. 7. Nadiroh SE AKT, ABNR. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, demikian nama-nama anggota Panitia Khusus DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas membahas dan mengkaji 6 buah rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditegaskan bahwa ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Terkait dengan itu, karena tadi kita sudah memutuskan tidak tidak akan melakukan pemilihan pada kesempatan kali ini, tapi pada kesempatan yang berbagi ini, pimpinan kembali menawarkan kepada seluruh anggota, karena
kita sampai dengan 31 Desember tidak ada paripurna. Selanjutnya, hari Senin kita akan melaksanakan paripurna HUT, paripurna istimewa hari ulang tahun NTB di kantor DPRD, dan hari Selasa tanggal 17 kita akan mengikuti upacara di kantor gubernur. Sehingga pada kesempatan ini pimpinan ingin men-skor selama 5 menit. Kami mengundang kembali pimpinan-pimpinan fraksi untuk membicarakan terkait dengan kegiatan-kegiatan kita, karena tanpa ada pengesahan pimpinan pansus, maka kegiatan pansus tidak bisa dilaksanakan baik dalam rapat-rapat yang telah dijadwalkan maupun acara-acara kunjungan terkait dengan penguatan substansi pansus. Rapat kita skor selama 5 menit. Agenda penunjukan Komisi 3 yang membahas satu buah raperda prakarsa Gubernur NTB. Terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan Dapil NTB 8 yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin sidang dewan yang terhormat, demikian tadi perwakilan dari masing-masing Dapil telah menyampaikan dan menyerahkan laporannya. Untuk selanjutnya, laporan hasil reses tersebut telah dirangkum untuk diserahkan kepada PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, kami persilakan untuk menerima kesimpulan hasil reses. Kegiatan pun ditutup dengan penyampaian kesimpulan hasil reses yang disampaikan melalui dokumen yang diberikan kepada Wakil Ketua Y. Agil serta Lalu Wiratmaja yang memimpin jalannya sidang. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan dari ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kali ini. Saya Lalu Rizka Anjani beserta kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.